Coba deh bayangin sebuah tempat di mana emas hitam, minyak bumi, itu ngalir deras dari bawah tanah dan menghasilkan triliunan rupiah. Nah sekarang bayangin juga orang-orang yang tinggal persis di atas harta karun itu, malah hidup dalam kemiskinan. Aneh banget kan? Yuk kita telusuri bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi. Oke, kita mulai perjalanan kita di Provinsi Riau. Tempat ini bukan provinsi biasa loh, ini adalah raksasanya energi Indonesia. Pemandangan kayak anjungan minyak ini tuh udah jadi hal yang lumrah di sana. Jadi simbol kekuatan ekonomi yang ya luar biasa. Lihat angka ini, 24%. Coba deh renungin dulu. Hampir seperempat dari semua minyak yang diproduksi di Indonesia itu asalnya cuma dari satu wilayah ini. Ini skala yang gede banget dan nunjukin betapa pentingnya Riau buat ekonomi nasional kita. Dengan kekuatan ekonomi segede ini, harusnya sih warganya makmur dan sejahtera ya kan? Tapi mari kita lihat faktanya. Angka ini gila sih, 154,52 triliun rupiah. Itu PDRB-nya Riau di tahun 2023. Uang yang jumlahnya susah banget buat kita bayangin. Dan sebagian besarnya ya dari minyak dan gas. Nah, di balik angka-angka fantastis tadi, ceritanya jadi jauh lebih rumit. Di tengah gelimang kekayaan ini, ada sebuah realitas yang sangat berbeda dan terus terang mengejutkan. Ini bukan sekedar data loh, ini kondisi nyata di desa-desa yang harusnya jadi yang paling kaya. Kemiskinan, stunting pada anak-anak, indeks pembangunan manusia yang rendah, daftarnya panjang, jalanan rusak, air bersih susah. Pertanyaannya, gimana bisa kekayaan triliunan rupiah itu ada berdampingan dengan kondisi yang kayak gini? Kontradiksinya bener-bener nusuk banget di sini. Di satu sisi, kabupaten kaya Bengkalis dan Rokan Hulu ini ibarat mesin ATM-nya negara. Tapi di sisi lain, Rokan Hulu justru jadi kabupaten termiskin kedua di provinsi itu. Di Bengkalis ada ratusan ribu orang yang hidup dalam kemiskinan. Gimana ceritanya coba? Nah ini yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kalau daerahnya sekaya ini, terus uangnya pada lari kemana? Oke, sekarang kita coba jadi detektif. Kita akan lacak aliran uangnya dari hulu ke hilir buat nemuin di mana sih sebenarnya mata rantai yang hilang itu. Jadi, ada sistem namanya dana bagi hasil atau disingkat DBH. Teorinya sih bagus banget. Pemerintah pusat ngambil pendapatan minyak dan gas, terus bagiannya dibalikin lagi ke daerah penghasil buat pembangunan. Adil kan? Kedengarannya begitu. Sekarang, coba bayangin aliran dana ini kayak pipa air. Uang ngalir dari pemerintah pusat ke provinsi, terus dari provinsi turun ke kabupaten. Tapi pas sampai di kabupaten, pipanya kayak mampet. Uangnya berhenti di situ dan nggak pernah bener-bener nyampe ke desa-desa yang paling butuh. Desa-desa tempat minyak itu disedot. Dan ini bukan asumsi atau omong kosong ya. Laporan dari Fitra Riau secara tegas bilang begitu. Desa-desa yang ada di garda terdepan, yang nanggung dampak lingkungan dan sosialnya, malah mereka yang terpinggirkan. Inilah inti masalahnya. Tapi untungnya ceritanya nggak berhenti di situ aja. Ada solusi cerdas buat benerin pipa yang rusak ini. Jadi, idenya apa? Idenya simpel tapi jenius. Daripada bikin pipa baru yang ribet, mereka mengalihkan aliran uangnya lewat pipa yang udah ada, yaitu alokasi dana desa atau ADD. Formulanya diutak-atik sedikit, supaya dana dari DBH minyak ini bisa secara khusus ngalir ke desa-desa yang paling terdampak. Terus, gimana caranya biar uangnya nggak salah alamat? Nah, mereka bikin sistem keren yang disebut sistem cincin atau ring. Ini bukan pembagian acak, tapi benar-benar didasarkan pada geografi dan dampak nyata dari aktivitas pertambangan. Gini cara kerjanya. Cincin I ini ibaratnya ring of fire-nya. Desa-desa yang punya sumur minyak aktif dan kena dampak paling gede. Cincin I2 itu tetangganya, desa-desa penopang. Dan cincin I3 itu desa yang letaknya lebih jauh. Jadi dananya benar-benar ditargetkan dengan sangat presisi. Nah, pertanyaannya, berhasil nggak nih sistemnya? Yuk kita lihat dampaknya di dunia nyata. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh aja ya. Kisah desa Sontang di Kabupaten Rokan Hulu. Ini salah satu desa penghasil minyak yang dulunya terpinggirkan. Lihat deh bedanya, jauh banget. Dulu dengan sistem lama, anggaran mereka cuma sekitar 704 juta rupiah. Begitu sistem baru ini jalan, boom, anggarannya langsung meroket jadi hampir 1 miliar rupiah.
Ini perubahan yang benar-benar mengubah nasib. 39%. Itu bukan kenaikan biasa loh. Itu adalah suntikan dana yang masif banget, yang bisa dipakai buat bangun jalan, benerin sekolah, dan ningkatin layanan kesehatan. Dan itu semua terjadi cuma dalam 1 tahun. Dan Sontang itu bukan satu-satunya. Lihat tabel ini deh. Bonai, Teluk Sono, Pauh, semuanya ngalamin lonjakan anggaran yang drastis. Kebijakan ini secara sistematis ngangkat nasib desa-desa penghasil minyak, mengubah peringkat mereka dari yang tadinya di bawah jadi prioritas utama di kabupatennya. Jadi pada akhirnya ini tuh lebih dari sekedar uang kan? Ini soal keadilan, soal pengakuan atas kontribusi dan risiko yang mereka tanggung. Dan yang paling penting, ngasih kekuatan keluarganya buat ngebangun masa depan mereka sendiri, pakai kekayaan dari tanah mereka sendiri. Nah, ini yang bikin kita mikir, inovasi kebijakan lokal dari Riau ini bisa nggak ya jadi semacam blueprint? Jadi model yang bisa ditiru oleh komunitas-komunitas lain di seluruh dunia yang ngalamin paradoks yang sama, tanahnya kaya raya, tapi rakyatnya masih menderita.